Selamat siang semuanya. Eee, Selamat bertemu kembali dengan saya Diana Rumastuti yang akan mengajarkan mengenai mata kuliah Hukum Acara Pidana, di mana hari ini kita akan membahas mengenai penyidikan sebagai tambahan tugas kepolisian yang sudah kita bahas sebelumnya pada video sebelumnya. Oke, kalau kita berbicara mengenai kepolisian, maka satu hal yang patut diingat adalah fungsi dan kedudukan daripada kepolisian sebagai penegak hukum yang bertugas untuk menindak segala tindak pidana yang ada di dalam ranah hukum pidana sebetulnya, maupun perdata maupun di bidang hukum lainnya. Tapi karena pada hari ini kita hanya akan membahas mengenai hukum pidana atau hukum publiknya, maka yang kita akan bahas di sini adalah penyidikan sebagai opsourcing dalam bahasa Belanda, atau investigation atau penyiasatan atau siasat dalam bahasa Melayu Malaysia, yang artinya penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Di dalam pengertian tersebut, maka dapat kita klasifikasikan ada 5 hal yang menjadi pokok daripada suatu penyidikan. Ini juga sudah muncul kemarin di dalam soal kuis yang dikerjakan oleh kalian, yaitu tindakan penyidikan itu terdiri dari 1. Menurut cara-cara dalam undang-undang. Artinya, tidak ada satu penyidikan pun yang boleh dilakukan tanpa mengikuti prosedural atau administrasi. Administrasi ini kalau kalian baca dari sumber-sumber atau dari jurnal-jurnal, maka dapat kita katakan bahwa yang dimaksud dengan syarat-syarat administrasi seorang polisi melakukan suatu penyidikan adalah 1. Membawa surat tugas. Surat tugas itu harus memuat jelas mengenai perikop bentuk daripada suratnya ya. Jadi di atasnya itu ada perikopnya, dikeluarkan oleh kepolisian mana yang sangat berwenang melakukan suatu penangkapan. Misalnya kalau seseorang tersangka itu ada di Bandung, maka yang berhak untuk melakukan penyidikan tentu kepolisian yang ada di daerah Jawa Barat untuk tingkat provinsi. Kalau untuk tingkat resortnya mungkin ada Kota Bandung atau Kota Bandung Barat atau Kabupaten Sumedang, kabupaten manapun yang ada di dalam lingkup kota maupun Kabupaten Bandung. Lalu ada juga kalau sektoral, kalau di kejahatannya itu ada di tingkat sektor, maka mungkin sektor-sektor yang berada di dalam wilayah Jawa Barat atau Kota Bandung itu sendiri. Sehingga kalau polisi tidak membawa surat tugas yang jelas asal-usulnya, misalnya dia melakukan penangkapan tapi dia yang mau ditangkap itu adalah orang yang bukan dari Kota Bandung, terus dia bawa surat dari misalnya kota lain di Indonesia. Nah, tentu itu akan menyebabkan yang akan kita bahas kemudian, yaitu mengenai kompetensi. Di mana kompetensi ini ada 2, kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Di mana kalau kepolisian itu bertindak, dia bertindak secara sektoral atau secara tempat. Tidak bisa kepolisian itu berlaku satu untuk semuanya. Memang unitnya adalah kepolisian, tapi kepolisian itu bertindak berdasarkan wilayah-wilayah kerja. Sehingga tidak dimungkinkan apabila penangkapan yang dijadikan satu alasan untuk menahan atau menangkap seorang tersangka dilakukan hanya berdasarkan tanpa surat, terkecuali di dalam hal-hal tertentu. Misalnya
dalam hal tertangkap tangan. Tertangkap tangan, saya pakai istilah aja tertangkap tangan, bukan tertangkap basah, karena tidak ada istilah itu di dalam hukum. Tapi apabila seseorang sedang melakukan tindak kejahatan atau sedang merencanakan satu tindak pidana, maka ketika dia melakukan tindakan tersebut dan dia tertangkap, maka polisi berhak untuk tidak menunjukkan terlebih dahulu surat, tidak menunjukkan surat terlebih dahulu. Tapi pada saat proses nanti pembuatan BAP yang akan kita bahas hari ini, kalau surat penangkapan tidak dilengkapi kemudian, maka kuasa hukum dari tersangka maupun tersangka bisa menyatakan penangkapan ini tidak sah dan akan mengakibatkan satu proses hukum lain yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu proses pra-peradilan. Jadi sebagaimana yang sudah saya gambarkan di dalam video saya sebelumnya, bahwa ada yang menyatakan penyidikan dulu atau penyelidikan. Saya jawab sekarang, yang betul itu adalah penyidikan dulu, baru kemudian penyelidikan. Apa bedanya? Sebetulnya kalau kalian membaca banyak literatur, tidak hanya satu literatur, para ahli ada yang membedakan antara penyidikan dengan penyelidikan. Sebetulnya ini dua proses yang saling berkesinambungan, artinya tidak mungkin ada penyelidikan tanpa penyidikan terlebih dahulu. Jadi penyidikan itu kita menentukan locus delicti, tempus delicti, kemudian menentukan siapa tersangkanya. Nah, itulah tugas kepolisian. Setelah mendapatkan tempus delicti yang jelas, locus delicti yang jelas, dan tersangka yang dapat kita kenai satu hukuman tindak pidana, maka itu yang akan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan ini, kalau dulu zamannya ketika masih dalam bentuk HIR, boleh isinya merupakan hasil pengakuan dari seorang tersangka. Jadi, katakanlah dalam satu kasus ada seorang orang yang mengaku kepada polisi, mengatakan, saya sudah melakukan satu tindak kejahatan. Lalu menyebutkan bagaimana caranya, alat apa yang digunakan, kapan, dan bagaimana peristiwanya secara lengkap dan tertulis di dalam kronologis yang logis, maka polisi boleh menganggap pengakuan itu sebagai satu bentuk isi BAP dulu kalau di zaman HIR. Tapi karena sekarang kita sudah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka saya tegaskan pemeriksaan itu dalam bentuk penyidikan yang merupakan permulaan dari satu prosedural hukum pidana formil, maka pengaduan itu tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk meneruskan pemeriksaan di kepolisian. Jadi pada banyak contoh kasus, ada orang-orang yang mengakui bahwa dia sudah melakukan satu tindak kejahatan, mungkin untuk melindungi tersangka asli atau melindungi pelaku asli, atau dengan tujuan dia ditekan ini ya sebagaimana dulu kalau kalian belajar pidana material, ada kejahatan di mana seseorang memaksa orang lain untuk mengakui perbuatannya. Siapa orang itu? Ya bisa oknum, saya tidak akan sebut oknumnya siapa, tapi bisa lagi orang lain yang mungkin dalam tanda petik lebih kuat di sini secara ekonomi, lebih kuat secara kedudukan, mungkin dia menyandera anggota keluarganya, lalu kemudian dari penyanderaan itu dia kemudian menekan seseorang untuk mengakui perbuatannya. Nah, itu contoh-contoh praktek yang lazim, umum kita bisa lihat pada zaman hari ini. Maka, itu menyebabkan kitab undang-undang kita berubah
begitu HIR tidak digunakan, kita merancang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 81 yang menyatakan bukan pengakuan yang penting di dalam satu pemeriksaan, tapi kesaksian. Artinya, kalau seseorang bersaksi itu harus dikuatkan dengan alat-alat bukti yang lain. Saya membantu kalian membayangkannya tuh tadi dengan contoh kasus tadi. Ada orang mengaku, saya sudah melakukan pencurian, alatnya ini, yang dicuri ini begini dan bla 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 bla. Waktu dan tempat sudah clear. Tapi kemudian ketika kepolisian menyelidiki dalam bentuk tanya jawab di dalam BAP, ada pernyataan-pernyataan yang tidak match. Misalnya, katakanlah yang mencuri itu orang yang tidak mempunyai pengetahuan sama sekali di bidang perbankan, tapi tiba-tiba bisa mencuri uang di dalam rekening orang dalam jumlah fantastis. Tentu ini kan tidak match, ini tentu tidak logis. Untuk itulah seorang polisi dan kepolisian bertugas mengintensifikasi atau menginvestigasi, lebih tepatnya menginvestigasi tentang pernyataan-pernyataan atau kesaksian-kesaksian yang diberikan seseorang, sehingga orang itu bukan mengaku, tapi bersaksi. Kalau orang bersaksi itu ada dasar kerelaan. Itu penting. Sementara kalau kita mengaku, kata dasarnya mengaku, itu tendensiusnya ada tekanan. Ada tendensius orang itu terpaksa karena satu dan lain hal untuk mengakui sesuatu. Ya, kalau yang diakui itu betul suatu perbuatannya. Tapi katakanlah kalau dia menutupi untuk orang lain. Misalnya tadi yang sudah saya sebutkan, anaknya disandra atau keluarganya disandra, kemudian dipaksa untuk mengakui satu perbuatan. Ini betul terjadi di lapangan. Maka polisi harus cerdas, harus cerdik untuk memperhatikan kronologis, terutama mengenai locus delicti dan tempus delicti. Meskipun pada beberapa kasus, apalagi kalau kalian banyak mempelajari hal-hal yang berbau kriminal itu dari buku-buku cerita, dari buku-buku novel. Yang perlu saya garis bawahi adalah konteks kejadian yang ada di dalam buku novel atau buku cerita itu terjadi berdasarkan rekayasa penulis. Tidak seperti itu di dalam kondisi real. Polisi di sini harus tegas melakukan tugasnya sebagai aparatur negara, menjalankan fungsinya sebagai penegak keadilan, lalu dia melakukan penyidikan. Dia mengambil orang, dia mencocokkan dengan locus delicti dan tempus delicti yang tadi sudah ditemukan. Sehingga kita bisa kategorikan yang dia lakukan itu betul-betul dibatasi dan berdasarkan dengan undang-undang. Undang-undang mana? Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 19 sampai dengan butir 25. Dari butir 19 sampai butir 25. Di sini menggambarkan polisi itu bertugas untuk apa saja. Kalau dia dapat pengaduan, kalau dia dapat pelaporan. Nah, muncul pertanyaan, apakah BAP-nya akan sama, Bu, kalau misalnya dia itu dapat dari pengaduan? Atau bagaimana, Bu, bentuknya kalau dia dapatnya dari pelaporan? Apa bedanya, Bu? Yang membedakan pelaporan dengan pengaduan itu adalah jenis tindak pidananya. Kalau kita bercerita tentang tindak pidana yang mengakibatkan adanya pengaduan,
Artinya di sini tindak pidananya itu awalnya berasal dari hal-hal yang privat atau hal-hal yang ada di keperdataan. Saya ambil contoh pencurian dalam keluarga. Sebetulnya kalau mau dilihat, pencurian di dalam keluarga tidak perlunya ini debatable untuk melaporkan sampai tindak kepolisian, karena yang dilaporkan sebetulnya masih anggota keluarga sendiri, hidup bersama dengan kita sendiri, atau masih anggota keluarga kita sendiri, sehingga itu akan menyebabkan ada titik keengganan di sini tuh gini. Dia mengalami pencurian, tapi pencurian itu dilakukan oleh saudaranya sendiri atau orang tuanya sendiri atau orang-orang yang ada di dalam lingkungannya sendiri. Tentu tidak akan segampang kalau kita melaporkan, melaporkan orang lain yang melakukan pencurian di rumah kita. Itu tidak akan gampang. Meskipun sejengkel apapun, kita harus ingat bahwa ini anggota keluarga kita. Nah, kembali kepada asas Handstraf Sonderschuld pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP pidana yang menyatakan biarlah seseorang mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Artinya yang tidak berbuat jangan dihukum. Yang bersalah wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, dalam kasus pencurian yang tadi saya bilang, apabila kita ingin menindak anggota keluarga kita, tentu kita akan tetap datang ke kepolisian, kita ceritakan kronologisnya, apa saja yang diambil, bagaimana cara dia ambil, dan apa saja buktinya. Kemudian, kalau di pengaduan, pada kasus-kasus pengaduan, sewaktu-waktu kasus itu bisa dicabut. Boleh dilihat dalam pasal 1 ayat 25. Pasal 1 ayat 25 dikatakan ada tata cara tersendiri untuk pengaduan. Tapi untuk berita acara pemeriksaan di kepolisian tetap sama. Tidak ada perbedaan. Intinya akan memuat nama. Kalau dia sudah punya KTP, nomor KTP. Kalau dia belum mempunyai KTP, ya nomor identitas lain yang bisa membuktikan bahwa seseorang ini merupakan pelaku atau tidak. Nah, kalau dia bukan orang yang dewasa, bagaimana Bu melaporkannya? Ya, kita akan menggunakan nomor-nomor lain. Kalau tahun sekarang sudah agak lebih gampang, karena setiap orang meskipun dia belum punya KTP, dia punya KTA. KTA itu apa Bu? Kartu tanda pengenal anak. Artinya anak-anak di Indonesia pun sudah punya data sendiri. Jangan khawatir. Kalau orang dewasa di Indonesia kan 17 tahun dia wajib mempunyai KTP. Nah, semacam KTP kepada anak-anak sekarang selain akte kelahiran ada juga yang disebut dengan KTA, kartu tanda pengenal anak. Fungsinya sama, dan kalau ini nanti terjadi sinkronisasi, artinya mungkin kita berharap nanti datanya akan lebih baik daripada tahun-tahun ini. Data-data dari KTA tadi nanti tinggal diteruskan aja ke KTP. Jadi tidak mempersulit administrasi negara. Sehingga tadi ada nama, nomor KTP atau KTA atau paspor atau SIM ataupun nomor pengenal lain yang bisa digunakan untuk mengenal siapa seseorang ini, meskipun mungkin ada orang lain yang menyerupai si orang ini, karena dapat terjadi dalam kasus-kasus yang nyata. Misalnya
pelakunya itu, salah seorang di antara pelakunya itu adalah anak kembar. Nah, ini kan susah. Jadi harus spesifik. Meskipun dia anak kembar, pasti harus ada yang membedakan di antara kedua anak kembar ini. Karena satu orang hanya boleh punya satu identitas. Nah, sudah dari identitas tersebut, nanti ada pekerjaan, alamat jelas di mana orang ini tinggal dan domisilinya. Lalu di bawah baru persangkaan kasusnya. Baru kemudian memulai pertanyaan. Nah, pada kasus-kasus yang pernah saya ikuti, kasus-kasus yang pernah saya lihat di masyarakat, yang pernah saya bantu dalam arti ini bantu pendampingan ya. Seringkali polisi itu melakukan proses pemeriksaan dan pembuatan BAP itu dalam kondisi yang tidak sebagaimana mestinya. Tidak sebagaimana mestinya ini saya kategorikan dalam 3 hal. 1, cacat secara administrasi. Cacat secara administrasi itu bagaimana, Bu? Itu tadi, nggak peduli siapa orangnya, nggak peduli apa TKP-nya, kebetulan dia berada di dalam tempat dan waktu yang salah, kemudian dia ditangkap. Sesudah dia ditangkap, kemudian dimasukkan menjadi seorang tersangka. Ketika dia tersangka, dia dipaksa mengakui dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Itu banyak contoh kasusnya. Saya nggak akan sebut, tapi kasus yang paling terkenal dan paling dekat dengan tahun ini, mungkin kamu nanti coba lihat kasus salah tangkap di tahun 2016 atau 2017, 16 atau 17. Silahkan nanti kalian searching saja sendiri. Kata kuncinya kasus pidana salah tangkap kepolisian. Nanti akan muncul sendirinya. Baik diberitakan, baik secara hukum diselidiki oleh orang-orang seperti kamu. Karena kita sebagai orang hukum harus mengakui sebagai penegak hukum nantinya, kita mungkin saja bisa melakukan kesalahan-kesalahan sepele, kesalahan-kesalahan yang sebetulnya kecil, tapi impact-nya itu sangat besar ke depan. Contoh, salah mengidentifikasi tersangka. Harusnya yang ditangkap si B, tapi kita malah nangkap A. Dengan alasan si A nggak punya alibi, si B punya alibi. Sehingga akibatnya begitu kita tanya, kita cocor. Ditanya berkali-kali, bahkan bila perlu dibuat mengaku. Dalam banyak contoh kasus terjadi di Indonesia dan juga terjadi di belahan-belahan bumi lainnya, di mana aparat hukum itu seperti lelah melaksanakan tugasnya, jadi ingin main cepat, ingin secepatnya menyelesaikan kasus. Padahal kasus itu adalah sebuah seni yang harus disusun. Siapa pelakunya ini didapat dari kapan, bagaimana, pada saat kejadian itu dia ada di mana, kemudian disusun menjadi satu kronologis yang masuk akal. Tadi ya, saya ambil contoh simpelnya, bagaimana mungkin orang kelas 2 SD membaca saja sulit, tapi tiba-tiba meretas akun orang, ngambil uang 1 triliun di akun orang. Bukan meremehkan orang, nak, bukan. Tapi yang saya ingin sampaikan, acap kali kalau orang sudah berseragam, lupa menempatkan tugas di atas kewajibannya, sehingga yang keluar adalah tanpa tanggung jawab, main hakim sendiri, memaksa. Pokoknya pelakunya si B. Saya yakin dengan berdasarkan alat-alat bukti
Ingat, di sini ada asas-asas yang harus kita pakai, ada alur pemikiran yang harus kita pakai demi merancangkan yang namanya satu kronologis yang logis. Namanya juga kronologis. Kalau kronologisnya tidak logis, namanya bukan kronologis. Ya, nanti ini akan banyak ketika kamu bercerita di kemahiran. Ketika kamu akan berpraktek di magang, kamu akan lihat suratnya nggak ada, Bu, tapi orangnya ditangkap, ditahan. Padahal yang ditahan itu, Bu, adalah pencari nafkah buat keluarganya. Bisa kamu bayangkan, satu-satunya pencari nafkah di rumahnya harus masuk ke penjara, terus keluarganya siapa keluarganya yang menafkahi? Memang betul, kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tapi ingat, tugas kepolisian bukan menuduh, tapi menemukan siapa pelakunya yang paling mendekati dari kronologis waktu dan tempat yang paling match. Saya bayangkan kasus kejadian, pada saat kita tanya nih, yang tadi kita sebutlah X, yang kita duga atau kita sangka melakukan pencurian, dia ada di mana? Saat itu dia sedang ada, katakanlah, di rumahnya. Apakah di rumahnya menggunakan handphone? Ada, Bu. Handphone yang katakanlah masih 2G. 2G ya kebayang ya, hanya bisa untuk SMS dan telepon. Lalu tiba-tiba kita menuduhkan atau kita mempersangkakan lah, bahasanya tuh, satu tindak pidana yang membutuhkan keahlian khusus. Keahlian khusus di sini punya pengetahuan tentang retas-meretas, punya kemampuan hacking-menghacking yang tentunya tidak dimiliki oleh setiap orang. Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada kalian hari ini adalah, kalau kalian lihat BAP semacam ini, sudah tahu BAP-nya dipaksakan, seharusnya sebagai kepolisian atau anggota kepolisian, karena saya nggak tahu ya nanti kalian akan berlabuh di mana, ya gunakanlah kecermatan mata batin kalian. Saya nggak ngomong mata yang ada dua ini ya, tapi mata batin kalian lah sebagai manusia. Ingat, tugas kita sebagai manusia penegak hukum bukan hanya menyelamatkan manusia-manusia yang sekarang terlihat, tapi juga manusia-manusia yang akan ada di depan. Saya kebayang karena ada satu orang salah melakukan investigasi, nasib orang itu ada 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun ada di penjara. Siapa yang akan sanggup menggantikan hal tersebut? Mungkin ada yang suka nonton drama Korea, saya tidak akan sebut judulnya karena saya nggak mensponsori dan tidak ingin disponsori. Tapi dalam drama tersebut bercerita tentang bagaimana konyolnya dunia penegakan hukum yang katanya orang-orang hukumnya memegang keadilan. Saya nggak akan sebut ya nama judul drama Koreanya, tapi dalam drama Korea tersebut berkali-kali hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan juga orang-orang yang dinilai harusnya menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya justru malah mempermainkan hukum itu sendiri. Sedih sekali. Ada hakim yang karena satu dan lain hal, hakimnya menyatakan, aduh, undang-undangnya sudah mati, jadi tidak bisa dilanjut. Atau ada polisi sebagai awal masuknya perkara sudah salah duluan,
mempersangkakan orang. Kebayang ya, satu proses awal yang salah kan menyebabkan proses-proses selanjutnya kalau diteruskan itu akan juga ikutan salah. Kita mendakwa orang, kita menuduh orang, kita memvonis orang, padahal orang tersebut tidak bersalah. Siapa nanti yang akan tanggung jawab setelah orang itu terbukti tidak bersalah? Orangnya sudah cacat katakanlah di dalam penjara karena ya satu dan lain hal, kita tahu ya image-nya penjara seperti apa kerasnya. Atau katakanlah dia berhasil melewati itu tapi kemudian dia menjadi jahat karena penelitian berikutnya menyatakan orang baik masuk ke penjara jadi tambah jahat. Tadinya dulunya hanya mungkin maling mangga atau maling ayam seekor, keluar dari penjara bisa maling di ATM, membobol ATM, merampok bank, membunuh orang dengan kekerasan demi mendapatkan uang. Jadi penjara merupakan sekolah tinggi kejahatan. Nah, dalam konteks yang semacam ini, di mana harusnya penegak hukum? Kalau dari awal saja penegak hukumnya salah, dia nggak cermat, dia melupakan urutan-urutan waktu, sistematika, dan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam satu kronologis tadi. Misal, ada orang nih udah mati-matian ngaku, iya saya yang melakukan kejahatan itu. Tapi begitu ditanya, dengan cara bagaimana kamu membunuhnya? Atau dengan cara apa kamu melakukan pencurian tersebut? Dan dia berusaha meyakinkan bla 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 bla. Tapi begitu ditanya nggak match. Ditanya lagi, di counter lagi pertanyaan yang sama, diulang-ulang. Karena jujur BAP itu ada yang bisa 1 harian di BAP. Di BAP itu artinya tuh diperiksa berjam-jam. Capek sekali polisinya, nanya kanan kiri, depan belakang, terus semua ditanyain. Tapi yang ditanyain tuh ya hanya seputar itu. Misal, ada di mana saudara pada saat kejadian? Sebut jam sekian. Setelah dapat, dengan siapa saudara? Bisa nggak saudara menyatakan? Tapi tidak boleh. Apakah betul saudara melakukan pembunuhan pada saudara X? Meskipun dia mengaku, tetap seorang polisi yang baik harus bertanya dengan tingkah laku yang baik. Meskipun kepancing ya, kadang-kadang memang ada tersangka yang melakukan tindakan-tindakan yang aneh. Misalnya, harusnya nggak usah berbelit-belit, ngomong aja. Tapi dia malah berputar kiri, berputar kanan, dan menyebabkan orang menjadi bingung. Ini sebenarnya yang mana? Nah, tentu saja hal-hal yang seperti ini akan membuat orang menjadi membuat menjadi orang tuh bingung mau ngapain ini. Jadi dalam kasus-kasus yang semacam ini, saya hanya bisa katakan, hati boleh panas, tapi otak sebagai penyidik tidak boleh ikut-ikut emosi. Tapi dia tetap harus betul-betul menjalankan posisi kepalanya itu sebagai hal yang paling digunakan di dalam proses pemeriksaan penyidikan ini. Jangan kata-kata kepolisian sendiri yang dipakai untuk menunjukkan satu rangkaian peristiwa, tapi kita harus berusaha menggali. Misal, Bapak pada tanggal sekian menyatakan datang ke toko. Pada toko itu jam sekian Bapak sedang ngapain? Setelah dia melakukan, giring lagi ke tempat yang lain. Gali lagi sebanyak-banyaknya. Karena mungkin saja dia sebenarnya sedang menutupi satu kebenaran lain. Dan ingat, kebenaran yang ingin diungkapkan di dalam hukum pidana, terutama hukum acara pidana, bukan hanya kebenaran formil surat menyurat, tapi juga kebenaran material.
Itulah sebabnya di dalam pengadilan nanti kita akan lihat suasana pembuktian itu ketat, penuh dengan debat antara jaksa, tersangka, dan juga kuasa hukum. Itu catatan yang pertama, cacat secara administrasi. 2, cacat secara prosedural. Cacat secara prosedural ini hampir mirip dengan tadi, cacat secara administrasi. Hanya kalau di dalam cacat prosedural, yang terlihat jelas adalah ketika orang melakukan suatu tindak pidana kejahatan, ada prosedural tertentu yang dilanggar oleh penegak hukum. Semisal, seharusnya dia ditahan 1 kali 24 jam dan harus diperpanjang dulu di dalam penyidikan. Tapi si polisi mungkin karena kemanusiaannya sudah kesal sekali, jadi dia sengaja memperlama satu penahanan. Nah, ini cacat secara prosedural. Banyak sebenarnya cacat-cacat lain secara prosedural, tapi yang intinya ketika kita berbicara tentang kecacatan prosedural, bahwa prosedural yang dimaksud di sini adalah prosedural yang ada di dalam KUH pidana dan undang-undang kepolisian. Misal, seorang polisi yang tidak sedang bertugas, kemudian di tengah jalan dia melakukan penangkapan. Apakah itu sah? Saya harus jawab tidak sah secara prosedural. Karena yang boleh melakukan penangkapan adalah orang-orang yang sedang bertugas, dilengkapi oleh surat-surat. Jadi kalau dia tidak secara prosedural seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa melakukan satu tindak pidana kejahatan? Maksud saya, bagaimana mungkin dia bisa melakukan satu pemeriksaan tindak pidana yang kita maksud di dalam penyidikan? Dia menggeledah, padahal dia nggak punya surat. Dia melakukan pemeriksaan interogasi, padahal dia sedang cuti. Nah, ini kan tidak benar secara prosedural. Tapi hal-hal yang semacam ini ada yang bilang, itu kan teknis ya Bu, ya. Sorry, saya di sini harus katakan, kita sebagai orang hukum bukan mengatakan itu cuma undang-undang, itu kan teknis. Tapi itu adalah sesuatu yang harus dipakai secara rigid. Rigid artinya memaksa. Kalau kamu tidak bisa secara prosedural patuh terhadap aturan tersebut, lebih baik kamu tidak usah menjalankan fungsi sebagai penyidik, atau kamu tidak usah jadi polisi. Karena kalau polisi tanpa aturan, itu akan menyebabkan ketidakadilan. Ini contoh kasusnya yang paling heboh, saya lupa, tapi baru tahun ini lepas. Ada seorang TNI melakukan waktu itu sebetulnya dia membela diri, tapi membela dirinya dalam hal ini sepertinya sudah ekses atau sudah ultra, sehingga ketika dia melakukan bela diri ini sebetulnya bukan bela diri tapi jadi lawan berat. Nah, ini agak-agak mirip tapi berbeda sekali akibat hukumnya. Kalau kita bicara tentang lawan berat, ada kemungkinan orang akan tetap dihukum kalau kita bicara lawan berat. Tapi kalau kita bicara tentang bela diri, artinya kita dalam kondisi tertekan, kita melakukan satu tindakan yang logis, yang wajib dilakukan oleh manusia-manusia lain. Contoh, kita dikejar oleh orang gila. Orang gilanya bawa pistol atau bawa senjata tajam. Kalau kita tidak lari, tentu kita akan disebut bodoh. Tapi kalau misalnya kita dengan tenang mempertahankan diri karena mungkin kita menguasai satu jenis atau 2 jenis bela diri, itu akan mengakibatkan hal yang kita sebut sebetulnya tidak bela diri lagi, tapi
itu sudah jadi lawan berat, dimana kita pilihannya kalau nggak saya yang celaka, dia yang celaka. Artinya kita memaksakan sesuatu supaya orang itu menyerah dari kita. Jadi ini nanti harus pembuktiannya yang kuat di tingkat kejaksaan dan kehakiman. Nah, kembali lagi ke tadi cacat prosedural. Kalau polisi atau tadi katakanlah seorang oknum tentara, dia sedang tidak cuti, tapi kemudian dia meringkus kemudian sampai merebut senjata milik orang yang tadi mau melakukan dan kemudian menusuk. Saya tidak bisa bilang itu dalam konteks penyidikan. Karena yang namanya penyidikan itu harus dilakukan oleh orang yang berwenang berdasarkan keadaan yang wenang. Nggak bisa polisi yang sedang cuti melakukan penangkapan, nggak bisa. Lah, bagaimana Bu kalau kondisinya polisi yang kebetulan menjadi korbannya? Tetap saja, dia nggak boleh main hakim sendiri, tapi dia harus melibatkan polisi lain untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Nggak bisa dirinya sendiri yang meringkus, dia yang jadi korban, dia yang melapor. Nanti itu akan kelihatan tidak adilnya. Karena hukum kita rigid menyatakan yang boleh melakukan penangkapan itu adalah orang yang sedang dalam kondisi berwenang. Berwenang di sini artinya satu, dilengkapi dengan surat, dan memang dia punya kewenangan di situ. Jangan jadi orang yang aneh dengan sekadar alasan. Ya, saya kan kebetulan Bu ada di tempat, lalu saya melakukan peringkusan. Itu main hakim sendiri, atau yang kita sebut di dalam hukum itu sebagai Eichel-Richting. Maka kita harus jelaskan di sini, kalau seseorang sudah dari awal cacat prosedural, itu tidak akan menyebabkan satu BAP yang baik. Nah, di akhir daripada materi saya hari ini, saya ingin kalian dengan kelompok kalian membuat satu BAP sederhana terhadap satu kasus. Nanti kasusnya akan saya sediakan di CLS, atau saya share juga lah ke ketua kelas, dan kalian silahkan memecahkan kasus tersebut di mana seolah-olah kalian bertindak sebagai anggota kepolisian. Posisikan diri kalian sebagai anggota kepolisian yang berwenang. Jadi hari ini tugasnya adalah di dalam kelompok kalian akan bermain memerankan atau playing role sebagai polisi. Polisi yang berdasarkan pasal 1 butir 19 sampai butir 25 bertugas untuk memeriksa satu tindak pidana. Buatlah berkasnya dalam bentuk berkas penyidikan. Jadi berkas berita acara penyidikan. Kalau saya sebut berkas, berarti ada kelengkapan-kelengkapan lain selain BAP. Nggak usah panjang-panjang, buat saja BAP-nya dalam bentuk 10-15 pertanyaan, tapi mengenai ke inti permasalahan. Masalah pangkat, masalah kop, bisa kalian tiru, bisa kalian cari di berkas-berkas di internet, banyak kok. Jadi tugas kalian adalah membuat berkas-berkas tersebut, disusun menjadi satu rangkaian pasti di dalam kelompok, dan tugas ini untuk tugas 1 minggu ke depan. Jadi gak usah khawatir, waktunya cukup panjang, jadi jangan terburu-buru, tapi tepat. Buat BAP-nya lengkap, BAP-nya benar, lengkapi dengan nama-nama anggota kalian, masing-masing berperan. Seorang jadi tersangka, 2 orang jadi kepolisian, anggota kepolisian, yang 2 sebagai atasan dari kepolisian. Jadi 2 sebagai polisi,
2 sebagai atasannya, 1 orang sebagai tersangka. Nggak usah khawatir. Kalaupun kamu di sini menjadi tersangka, bukan artinya kamu jadi tersangka, bukan. Tapi kamu di sini berperan bagaimana sih harus melakukan satu BAP yang baik dan logis. Itu intinya dari tugas hari ini. Kita coba kerjakan selama 2 minggu ini berdasarkan ketentuan KUH pidana dan juga berkas-berkas dari kepolisian. Oke, untuk kasus lengkapnya akan saya berikan di CLS dan juga di ketua kelas dan wakil ketua kelas untuk di-share. Terima kasih, selamat sore.